Dua. Oke, Pak Wedi. Assalamualaikum Pak Wedi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Wedi siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ini sebelumnya terima kasih banyak Pak Wedi pada siang hari ini mungkin sedikit disibukkan oleh saya nih ya. Nah ini jadi saya ini kebetulan ada tugas dari PGP terkait dengan bagaimana saya harus belajar mengcoaching dengan rekan sejawat terkait dengan observasi kelas nanti ya Pak Wedi. Dan kebetulan kan sebelumnya kita sudah ngobrol ya kemarin-kemarin Pak Wedi. Jadi saya meminta bantuan kepada Pak Wedi untuk menjadi rekan sejawat saya yang nanti akan saya observasi di kelas. Seperti itu ya Pak Wedi. Nah kemarin juga kita sudah sedikit diskusi tentang lembar catatan percakapan kita nih di pra-observasi kelas hari ini ya Pak Wedi ya. Nah jadi kita langsung saja ya Pak Wedi ke percakapan kita. Jadi tujuan kita untuk percakapan ini supaya kita sama-sama ada kesepakatan. Jadi ada kesepakatan apa saja nanti pertanyaan dari saya mungkin bisa dibantu oleh Pak Wedi menjelaskan singkat saja ya Pak Wedi ya. Nah baik Pak Wedi, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak Wedi terkait dengan observasi kelas yang mungkin nanti kita akan aplikasikan ke dalam kelas yang Pak Wedi ajar. Nah untuk yang pertama nih Pak Wedi, nanti kira-kira waktu untuk observasi kelas itu kapan ya Pak Wedi ya? Insya Allah sih Bu, untuk observasi bisa dilaksanakan esok hari Kamis. Hari Kamis ya Pak? Tanggal 5 September 2024 itu pukul 1 sampai pukul 3 di kelas 11B. Di kelas 11B. Pukul 1 ya Pak ya? Iya, pukul 1 sampai pukul 3, kurang lebih 2 jam ya Pak ya? Kurang lebih ada 2 jam. Ini Bapak tuh materi mata pelajarannya kimia mata pelajarannya kimia. Kimia, baik. Lalu di dalam observasi kelas nanti Bapak ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Pak? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu siswa atau peserta didik dapat memahami stokiometri dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi kita memberikan fenomena atau peristiwa atau permasalahan dan diselesaikan dengan melalui perhitungan kimia. Dalam hal ini perhitungan kimia yang dipakai itu yang pertama penentuan rumus empiris dan rumus molekul senyawa, yang kedua adalah reaksi pembatas. Baik, wah lumayan juga nih tujuan pembelajaran Pak Wedi. Ini tujuan pembelajaran satu pertemuan ya Pak ya untuk besok 2 JP kurang lebih. Nah lalu yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak Wedi, tujuan tadi sudah Bapak sampaikan, lalu Bapak Wedi sendiri area pengembangan yang ingin dicapai ketika nanti observasi kelas itu apa Pak? Yang dicapai sih produknya ya, produk pengetahuannya, bagaimana siswa tersebut dapat menghitung permasalahan menggunakan prinsip perhitungan kimia, yaitu stokiometri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya penentuan rumus dasar dengan rumus molekulnya. Bagaimana selanjutnya itu adalah tentang bagaimana menentukan jumlah zat dalam reaksi kimia dan menggunakan prinsip reaksi pembatas, seperti itu. Baik, itu area pengembangan Bapak ya? Iya. Berarti nanti area ini yang akan Bapak kejar nih otomatis nih, di area pengetahuan nih ya Pak ya? Jadi justru bukan di area metode atau dan lain sebagainya ya Pak ya? Baik, luar biasa ini area pengembangan Bapak. Dan kemudian nih pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Wedi, kira-kira untuk mencapai area pengembangan dan tujuan pembelajaran tersebut strategi yang disiapkan apa nih dengan Pak Wedi nih? Kebetulan karena saya mendapatkan waktu kelas itu siang hari, dengan posisi kalau siang hari itu di pembelajaran dengan menggunakan metode perhitungan itu cukup menyulitkan. Nah, makanya di sini saya mengambil dengan model cooperative learning dengan tipenya adalah TGT, Team Games Turnamen. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan dulu materinya. Nanti setelah itu akan ada diskusi kelompok
Nah, setelah itu baru kita turnamen. Nah, di turnamen itu yang ingin saya capai adalah tadi pengetahuan kognitifnya terkait materi yang diajarkan. Gitu. Baik, berarti strateginya Pak Wedi ingin menggunakan cooperative learning dengan pendekatan TGT ya Pak ya. Oke, siap. Ini kayaknya seru nih Bapak nanti ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Wedi ya. Tujuan pembelajarannya juga tercapai. Nah, lalu selanjutnya nih Bapak, 3 hal ini mungkin yang ingin saya tanyakan lebih dominannya, dan Pak Wedi sudah menjawabnya semuanya dengan sangat lugas dan sangat jelas sekali. Lalu sebagai penambahan nih Pak Wedi, tentu kan kita di dalam pembelajaran di kelas itu tentu kita selalu berbasisnya diferensiasi ya Pak ya. Nah, diferensiasi. Nah, otomatis nanti Pak Wedi mungkin menyusun RPP-nya juga otomatis berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak pakai nih? Ada 3 hal ya Pak ya. Pembelajaran diferensiasi itu ya, dari konten atau produknya atau maupun prosesnya. Mungkin Bapak dominan di mana nih Pak nanti? Seperti yang tadi saya bilang, karena ingin yang diinginkan tujuannya adalah pengetahuan perhitungannya, menghitung reaksi kimianya, berarti yang saya ingin kerja adalah produk dalam pembelajaran tersebut. Jadi lebih ke produk jadi, produk pengetahuannya, sehingga apapun metode yang diberikan, anak-anak tuh paham dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, kalau produk tentu Bapak memfasilitasi anak-anak seperti apa nih Pak? Diferensiasi produknya. Yang tadi saya sampaikan, nanti akan ada penjelasan materi terlebih dahulu dari saya, pengajaran terlebih dahulu, nanti diadakan juga diskusi kelompok untuk jadi ada penjelasan oleh pendidik, nanti juga ada pembagian diskusinya di mana di situ ada penjelasan oleh teman sejawat seperti itu. Jadi sehingga dalam proses tersebut didapatkan dari fasilitatornya sebagai pendidik juga dapat, dari teman juga dapat, sehingga produk yang saya inginkan tadi pengetahuan tadi ya. Jadi nanti kalau produk itu mungkin dibedakannya, diferensiasinya lebih Bapak tadi menerapkan penilaian antar teman gitu betul ya. Mungkin ada presentasi begitu Pak? Tidak, karena tidak, kan karena nanti lebih cenderungnya nanti ke turnamennya itu ya, yang lebih ke produknya itu. Oke, jadi anak-anak intinya diferensi produknya bisa memilih dong seperti ini ya Pak ya, kan memilih produknya seperti apa. Baik, sudah jelas untuk pembelajaran diferensiasi. Satu lagi nih Bapak, ketika Bapak di kelas sering tidak Bapak mempraktekkan yang namanya PSE atau KSE seperti itu Bapak? Kalau dalam secara harfiah ya, secara dalam konteksnya, kalau dalam PSE-nya tuh sepertinya ada tercantum dalam pembelajaran, tapi memang tidak terstruktur ya di dalam penjelasannya. Seperti kesadaran diri, biasanya saya itu memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, di mana anak-anak nanti timbul kesadarannya, sehingga rasa ingin tahunya untuk dalam pembelajaran tersebut tercapai. Nah, dalam proses pembelajaran itu, ini loh pembelajaran yang akan diajarkan seperti ini, sehingga nanti pembelajaran terarah. Iya, gitu. Betul. Ada juga ya Pak ya, pasti ya, ini selalu ya diferensiasi dan PSE itu selalu nempel di setiap pembelajaran aktivitas kita di kelas ya Pak ya. Baik Bapak, untuk RPP-nya coba pengen melihat Bapak letak dari diferensiasi, mungkin Bapak di mana Bapak? Nah, yang tadi Bu yang saya jelaskan di turnamennya ya, di turnamennya, sehingga di sini saya memberikan alokasi waktu 30 menit sehingga nanti kan didapatkan produk nilainya ya, nilai pengetahuannya, kognitifnya seperti apa yang dihasilkan dari 2 proses tadi. Yang pertama dari penjelasan fasilitator pendidiknya, yang kedua adalah dari teman sejawatnya. Baik, berarti letaknya di sini ya Pak ya, di turnamen. Iya. Nanti mungkin lebih supaya jelasnya gitu, nanti dikasih ini saja Pak, dikasih tambahan gitu ya Pak ya, ini mas sharing saja, tapi sebenarnya kalau kita sih sudah paham, untuk sama-sama ini paham, tapi lebih didomin mungkin ada warna beda, atau nanti dijelaskan di sini letak diferensiasi produknya seperti itu. Baik, karena cuma dominan ke produk. Kalau untuk PSE-nya mungkin di mana nih Pak? Kalau PSE yang tadi saya sampaikan kesadaran diri di awal itu saya biasanya memulai dengan pertanyaan pemantik sehingga siswa itu
terarah nanti ke arah tujuan pembelajaran itu seperti apa. Iya, membuat kesadaran. Nah, nanti juga sama nih Pak, ini di sini mungkin Bapak di langkah-langkah ini di awal ya Pak ya. Nah iya, nah di sini nanti bisa ditambahkan. Berarti nanti di sebelahnya mungkin ada penambahan ini PSE yang Bapak munculkan apa, seperti itu ya Pak ya. Siap. Iya. Oke, Bapak. Nanti tinggal dirapikan saja RPP-nya mungkin ya Pak ya. Nah, berarti diferensiasinya di mana letaknya dan tadi PSE-nya ya mungkin lebih diberikan tanda lah supaya nanti ketika di observasi saya pun nanti kan ingin meminta RPP yang sudah Bapak buat, saya bisa menjadikan landasan nanti bagaimana dari tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang Bapak siapkan tadi sudah terkemas dari pembelajaran diferensiasinya sekaligus dengan KSE-nya semuanya nampak gitu ya Pak ya, dan mudah untuk diidentifikasi. Baik Pak Wedi, terima kasih banyak nih atas waktunya nih Pak Wedi nih. Sama Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti pelaksanaan besok ya berarti ya Pak Wedi semuanya berjalan lancar. Dan apa yang Bapak sudah inginkan dari lembar catatan percakapan pra-observasi kelas ini semuanya tercapai ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak Wedi. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak Wedi ya.